Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah agensi TKI Kamboja ilegal. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit Phnom Penh malam itu menangis seolah mengiringi duka yang menyesakan dada Nadira Ayuning Tias. Hujan deras mengguyur kota tanpa ampun, membasahi jalanan sempit yang becek dan gelap. Petir menyambar sesekali, menerangi wajah Nadira yang pucat dan penuh luka. Gadis berusia 23 tahun itu berlari tergesa, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti kakinya. Luka di tumitnya sudah mengering menjadi darah yang menempel di sandal plastik usang yang ia temukan di belakang dapur tempat penyekapan. Selama 6 bulan ia hidup dalam neraka, disekap, diawasi, dan dipaksa melakukan penipuan online oleh sindikat mafia internasional. Ia tak tahu pasti di mana lokasi pastinya, tapi yang ia tahu, ia harus keluar malam ini. Tekadnya sudah bulat. Ia tak akan menjadi korban selamanya. Dari balik tumpukan sampah dan drum logam berkarat, Nadira menahan napas. Suara langkah kaki menggema di antara gang. Cari dia sampai ketemu. Dia tahu terlalu banyak. Teriak seorang pria berlogat Indonesia. Suaranya penuh kemarahan dan ancaman. 3 pria lainnya menyebar, menyisir lorong-lorong kecil. Nadira menahan isak. Jantungnya berdentam begitu keras, seolah akan melompat keluar dari dada. 15 menit berlalu, terasa seperti seumur hidup. Saat suara langkah menjauh, Nadira merangkak keluar dari persembunyian dan menyelinap menuju jalan besar. Matanya menyapu sekeliling, mencari cahaya dan harapan. Tubuhnya basah kuyup, menggigil, dan tanpa identitas. Ia tahu tak bisa ke polisi lokal. Terlalu banyak oknum yang terlibat. Maka ia memberanikan diri mendekati seorang pria Indonesia yang sedang duduk di warung makan pinggir jalan. "Pak, tolong saya," bisiknya sambil terisak. "Saya WNI. Saya disekap mafia." Pria itu menatapnya lekat. Namanya Dr. Rangga Prasetyo, seorang insinyur sipil yang sudah 3 tahun tinggal di Kamboja. Nalurinya mengatakan ini bukan gadis biasa. Dalam hujan, di tengah kepanikan, ia melihat ketulusan dan ketakutan sejati di mata Nadira. Tanpa banyak tanya, Rangga menyelimutinya dengan jaket dan mengajaknya ke mobilnya. Mereka meluncur menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Di sana, Nadira akhirnya bisa bicara. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia direkrut, dipindahkan, lalu dikurung bersama puluhan orang lainnya. Seminggu kemudian, di kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang pria parubaya berkumis rapi duduk di balik meja. Di tangannya, laporan Nadira terbuka lebar. Namanya Komisaris Besar Damar Wicaksono. Ekspresinya tak berubah saat membaca, tapi matanya menyiratkan satu hal. Ini akan menjadi kasus terbesar yang pernah ia tangani. "Jadi mereka merekrut dengan iming-iming kerja di luar negeri?" tanya Komisaris Besar Damar Wicaksono. Matanya menatap tajam ke arah Nadira yang duduk di hadapannya. Di balik meja kayu besar ruang interogasi Polda DIY, suasana terasa sunyi meski jam dinding berdetak pelan. "Iya, Pak," jawab Nadira pelan. Tangannya menggenggam erat sebotol air mineral yang belum disentuh. "Saya dapat informasi dari media sosial. Ada lowongan kerja di Malaysia sebagai customer service. Gajinya tinggi, pekerjaannya ringan, dan semua biaya katanya ditanggung agen." Damar mencatat dengan cepat. "Apa nama agennya?" "Global Vision Mandiri. Kantornya di daerah Maguwo Harjo, dekat stadion." Waktu saya datang ke sana, kelihatannya resmi. Ada logo perusahaan, staf yang ramah, dan brosur cetak warna-warni. Mereka bahkan bilang saya akan diberi pelatihan bahasa Inggris dulu. "Lalu?" tanya Damar, nada suaranya tetap tenang, namun penuh kewaspadaan. "Setelah kami dikumpulkan di Jakarta untuk orientasi, paspor kami diambil dengan alasan untuk proses visa. Kami percaya saja. Lalu tiba-tiba kami diterbangkan ke Kamboja. Begitu sampai di sana, semuanya berubah. Kami dibawa ke gedung tertutup, dijaga ketat. Dan
Dipaksa bekerja sebagai penipu online. Damar mengangguk, wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Berapa banyak WNI yang kamu lihat di sana? Ratusan, Pak. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Umumnya perempuan muda, ada juga laki-laki. Kami dijaga seperti tahanan. Siapa yang melawan, disiksa. Beberapa, ada yang tidak kembali setelah dibawa keluar ruangan. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Nadira kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama lusuh dari saku jaketnya. Ini, Pak Ronald Wirawan. Dia yang saya temui saat pertama kali mendaftar. Dia juga yang mengatur keberangkatan kami. Nama itu membuat Damar mengangkat alis. Ia pernah mendengar nama itu dalam kasus rekrutmen ilegal beberapa tahun lalu, tapi tak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Kamu yakin dia yang bertanggung jawab langsung? Yakin, Pak. Dia yang memerintah dan mengendalikan semuanya. Dia dekat dengan banyak orang berpengaruh. Semua karyawan di kantor itu seolah takut padanya. Damar tahu ini bukan kasus kecil. Ini jaringan besar dan terorganisir. Ia segera menghubungi Densus 88 dan Badan Intelijen Negara, BIN. Tak butuh waktu lama, sebuah rapat darurat digelar di Jakarta. Dalam ruang briefing yang sunyi, Kolonel Hartanto, pemimpin Satuan Densus 88, berdiri tegap di depan layar proyektor. Target kita jelas. Global Vision Mandiri, Ronald Wirawan, dan semua simpul jaringan. Kita curiga ada keterlibatan lintas negara. Seorang perempuan dengan mata tajam dan rambut pendek melangkah maju. Laras Sasmita, agen lapangan BIN, usia 29 tahun. Ia dikenal karena keberaniannya dalam operasi penyusupan di Filipina dan Myanmar. Saya bersedia menyusup, katanya tegas. Kolonel Hartanto menatapnya sesaat. Kamu akan jadi Yuniarti Putri, lulusan SMK dari Klaten. Cari bukti sebanyak mungkin. Dan yang paling penting, keluar dengan selamat. Sebuah rencana besar mulai terbentuk. Dan dari balik trauma dan luka, kebenaran mulai terkuak, satu demi satu. Pagi itu, Laras Sasmita berdiri di depan gedung kecil 2 lantai bertuliskan Global Vision Mandiri Cabang Maguwo Harjo. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Dan pakaian yang ia kenakan seperti gadis desa biasa, kaos lengan panjang dan celana bahan. Identitas barunya, Yuniarti Putri, seorang lulusan SMK dari Klaten, sedang mencari peruntungan ke luar negeri. Langkahnya mantap saat ia memasuki kantor. Seorang wanita muda menyambutnya ramah. Mau daftar kerja ke luar negeri, Mbak? Tanyanya dengan senyum. Laras mengangguk. Saya lihat lowongannya di Facebook. Bu, katanya ada kerja customer service di luar negeri. Betul sekali. Gajinya bisa sampai 20 juta per bulan, jawab si petugas. Ia lalu menyerahkan formulir pendaftaran dan meminta Laras menunggu untuk wawancara. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan batik lengan panjang datang menghampiri. Selamat pagi. Saya Ronald Wirawan, ucapnya sambil menjabat tangan Laras. Tatapannya tajam, tapi dibalut keramahan palsu. Kamu kelihatan cocok sekali untuk program ini. Tapi jangan cerita ke siapapun dulu ya. Kita rahasiakan dulu sampai kamu benar-benar berangkat. Laras hanya mengangguk, mencatat setiap kata dan gerak-geriknya. Red flag pertama, pikirnya, kerahasiaan berlebihan. Ronald menjelaskan bahwa pelatihan akan dimulai 2 hari lagi. Lokasinya dirahasiakan. Peserta akan dijemput langsung oleh mobil perusahaan. 2 hari kemudian, Laras bersama 11 peserta lainnya dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Pagar tinggi dan kamera CCTV mengelilingi rumah itu. Di dalam, mereka dikumpulkan di sebuah aula dan diberi pengarahan. Materi yang diajarkan mulai terasa ganjil. Bayangkan kamu adalah perempuan cantik. Kamu menggoda pria bule di aplikasi kencan. Tugasmu membuat mereka jatuh cinta, lalu perlahan minta uang. Katakan ayahmu sakit, atau kamu butuh tiket pesawat untuk bertemu mereka, jelas seorang pelatih. Laras terkejut melihat skala pelatihan. Skrip percakapan, cara meniru aksen, bahkan tips berbohong dengan meyakinkan. Semuanya diajarkan secara sistematis. Di pojok ruangan, ia memperhatikan seorang gadis muda berwajah pucat yang terlihat gelisah dan tidak ikut praktik.
Saat istirahat, Laras mendekatinya. "Kamu kenapa?" bisiknya. "Aku Dewi." "Dewi Marlina," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Aku baru 2 minggu di sini. Aku diajak temanku dari Palembang. Katanya kerja admin. Tapi, ini penipuan. Yang kabur nggak ada yang balik. Kiki, temanku, pernah coba lari, dia hilang." Laras menahan napas. Kalimat Dewi menegaskan apa yang ia curigai. Jaringan ini bukan cuma ilegal, tapi juga kejam dan penuh kekerasan. Ia menepuk bahu Dewi pelan. "Kamu tidak sendiri," katanya lembut. Malam itu, dari balik kamar yang dijaga kamera, Laras mengaktifkan alat penyadap kecil yang tersembunyi di ikat pinggangnya. Ia bicara lirih ke mikrofon. "Target konfirmasi. Ada pelatihan love scam. Korban puluhan. Butuh eksekusi segera." Di tempat lain, sinyal itu ditangkap oleh tim pengintai yang sudah menunggu waktu. Operasi besar mulai disusun, dan waktu untuk menyerang semakin dekat. Udara dini hari terasa tegang di dalam van hitam tanpa tanda yang terparkir tak jauh dari rumah pelatihan Global Vision Mandiri. Di dalamnya, Ajun Komisaris Reza Fahmi dan teknisi senior Budi Prabowo menyimak dengan cermat suara-suara dari alat penyadap yang dipasang di kamar Laras. Transfer sudah masuk. Gunakan rekening offshore yang biasa. Siapkan pengiriman batch berikutnya ke Phnom Penh. 25 orang, semua sudah disortir. Ujar suara laki-laki dengan logat asing. Wajah Reza menegang. "Itu dia. Mereka. Pasti dia." Mereka adalah inisial yang selama ini hanya hidup dalam rumor penyelundupan lintas negara. Namun kini, identitasnya mulai terkuak. Seorang pria asal Korea Selatan bernama Kim Han-soo, yang diduga memimpin jaringan dengan tentakel ke mafia Tiongkok dan Rusia. Sementara itu, di markas Densus 88 Jakarta, Kolonel Hartanto menyusun strategi akhir. Peta digital terbuka di layar, menampilkan 4 titik serangan. "Kita serbu serentak. Ronald tak boleh lolos. Ini operasi gabungan, berskala nasional," tegasnya. "Tim A akan menyergap kantor pusat Global Vision Mandiri. Tim B menyerbu rumah pelatihan tempat Laras dan para korban berada. Tim C ditugaskan menangkap Ronald di rumahnya. Tim D terbang ke Jakarta untuk menciduk Diki Pranoto, pejabat imigrasi yang diduga memuluskan dokumen ilegal." Pukul 4.30, dalam gelap menjelang fajar, operasi dimulai. Suara sepatu bot menghentak jalan. Tim B mendobrak pagar rumah pelatihan, disambut tembakan dari 2 pria bersenjata. Kontak senjata tak bisa dihindari. 1 anggota polisi terluka di bahu, namun situasi segera dikuasai. Laras dan para perempuan yang sedang tertidur terbangun panik. "Polisi! Semua tiarap!" teriak Reza dari megafon. Dewi Marlina menjerit saat melihat seorang penjaga ditangkap. Tangis dan rasa lega bercampur saat para korban dibawa keluar satu persatu. Nadira yang ikut membantu identifikasi korban langsung memeluk Dewi begitu melihatnya selamat. Di tempat lain, tim A berhasil mengamankan dokumen dan perangkat komputer dari kantor pusat. Sementara tim D di Jakarta menangkap Diki Pranoto tanpa perlawanan. Ia langsung dibawa ke markas untuk diinterogasi. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Tim C menemukan rumah Ronald dalam keadaan kosong. Target kabur. Indikasi dia sudah tahu. Lapor salah satu anggota tim lewat radio. Di dalam rumah hanya ditemukan koper terbuka dan paspor palsu berserakan. Tanda bahwa Ronald telah melarikan diri. Operasi malam itu disebut sebagai Operasi Langit Terakhir. Kode untuk penindakan lintas wilayah dan lintas institusi. Meskipun sebagian target berhasil diamankan, keberadaan Ronald dan mereka masih menjadi misteri. Tapi satu hal pasti, ratusan korban kini bebas. Jeritan mereka tak lagi terkurung di balik dinding rahasia. Dan para pelaku, satu persatu, mulai jatuh. Gedung Polda DIY kembali sibuk sejak penggerebekan besar itu. Di ruang forensik digital, puluhan laptop, ponsel, dan dokumen hasil sitaan diteliti satu persatu. Dari perangkat milik Ronald dan timnya, ditemukan data mengejutkan, ribuan identitas korban, rekaman transaksi miliaran rupiah, dan daftar kontak pejabat dalam dan luar negeri. Ini bukan cuma jaringan kecil. Ini sindikat internasional, ujar Komisaris Damar Wicaksono saat memimpin rapat pasca operasi. Dan mereka punya orang dalam.
Dari hasil interogasi Diki Pranoto, terungkap bahwa ia menerima suap rutin dari Ronald untuk mempercepat penerbitan paspor dan memuluskan keberangkatan para korban. Nama yang selama ini hanya disebut sebagai mereka, kini dikonfirmasi sebagai Kim Han-soo, warga negara Korea Selatan dengan catatan kejahatan internasional. Surya, anak buah Ronald, melarikan diri ke Singapura beberapa jam sebelum penggerebekan, lapor Laras. Kita punya kebocoran. Ada pengkhianat di tubuh kita. Sementara itu, korban-korban yang selamat mulai angkat suara. Media nasional dan internasional menyoroti kasus ini. Nadira, Laras, dan Dewi menjadi saksi utama dalam sidang besar yang akan digelar di Jakarta. Kehadiran mereka memberi harapan bagi para penyintas lain. Di luar ruang penyidikan, Laras menghampiri Nadira. Keberanianmu menyelamatkan banyak nyawa. Nadira tersenyum, mata berkaca-kaca. Kalau aku bisa menghindarkan satu gadis saja dari mimpi buruk ini, itu sudah cukup. Meski banyak pelaku telah ditangkap, bayangan ancaman masih membayangi. Mereka masih bebas, dan perburuan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, dunia melihat, para penyintas tak lagi diam. Mereka kini menjadi suara bagi yang masih terjebak dalam gelap.